terkait dengan lokasi, di sini kan dituliskan ada 8 atau 12 kawasan 8 kawasan transmigrasi yang masuk KETT. Nah, ini kan ada garing-garing ya, ada garis miring. Nah, ini mohon untuk dipastikan kembali maksudnya seperti apa. Apakah tetap akan 8 kawasan ataukah 12 kawasan yang akan menjadi KETT? Karena di sini ada garis miringnya. Ataukah karena masih ragu ya kesiapan dari kawasannya, maka tetap ditulisnya nanti targetnya ada 8 kawasan KETT sehingga di sini masih eh, apa nggak ada garis miringnya. Nah, ini nanti mohon untuk perlu penjelasan lebih lanjut di dalam kalimat awalnya ya mengenai kepastian 8 atau 12 kawasan ini. Itu kemudian untuk halaman 56 ini terkait sedikit sih terkait dengan capaian IPKT. Pada halaman 56 di sini disampaikan masih ada 58,63%. Nah, kalau IPKT kan sebenarnya tidak menggunakan satuan persen ya. Jadi nanti mohon untuk bisa dihapus saja satuan persennya. Kemudian juga ini juga nanti menyambung ke indikator ya, di mana kan kalau untuk lokus kan sebelumnya disebutkan ada 45 kawasan transmigrasi yang menjadi prioritas di RPJMN dan itu juga sudah tercermin pada sasaran strategis maupun IKU-nya ya, IKU maupun arah kebijakan dan lain-lain. Tapi kemudian ada juga penyebutan untuk di IKU itu adalah untuk 108 kawasan transmigrasi yang sebenarnya itu eh, diambil dari 153 kawasan. Nah, kalau mendengar diskusi yang disampaikan oleh Kementerian Transmigrasi dalam beberapa kali kesempatan, kemungkinan akan ada penambahan jumlah kawasan transmigrasi yang akan ditetapkan pada tahun 2025-2029. Nah, ini mungkin nanti perlu ada pencarian dalam tanda petik penggunaan istilah yang tepat untuk menunjukkan kawasan di luar kawasan prioritas itu seperti apa? Apakah dengan mengikat jumlah kawasannya, misalnya apa nilai rata-rata indeks kawasan transmigrasi, nilai rata-rata indeks transformasi yang kalau yang prioritas 45 kawasan transmigrasi, sedangkan yang di luar prioritas itu kan disebut 108 kawasan transmigrasi. Nah, kalau nantinya akan ada penambahan jumlah kawasan, itu takutnya kurang sinkron dengan adanya jumlah tersebut ya, ada 108 tersebut. Nah, mungkin nanti mohon dicari untuk penggunaan nomenklatur yang lebih tepat ya untuk menggambarkan kawasan transmigrasi di luar 45 kawasan transmigrasi prioritas RPJMN. Dan ini nantinya kami harapkan perlu masuk juga penjelasannya pada halaman 56. Di sini disampaikan sebaran 45 kawasan, kemudian ada juga sebaran 108. Nah, mungkin perlu ada penjelasan satu kalimat bahwa nantinya juga ada kemungkinan potensi penambahan jumlah kawasan transmigrasi pada periode 2025-2029 di luar dari 153 kawasan yang telah ditetapkan. Tuh, kemudian di halaman 63 eh, ya, di sini sudah masuk ke arah kebijakan, kemudian juga strategi. Nah, ini mohon untuk bisa digambarkan penjelasan ataupun bagan ya, bagan bagaimana keterkaitan IKU dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Transmigrasinya. Di sini sudah ada kode-kodenya. Nah, mungkin nanti ada penggambaran lengkapnya bagaimana keterkaitan dari IKU sampai ke uh, apa arah kebijakan dan juga strateginya. Kalau tidak salah di halaman awal itu sudah ada penggambaran dari visi misi sampai dengan ke IKU. Nah, nanti tinggal ditambahkan saja bagaimana keterkaitannya ke arah kebijakan dan strateginya. Lalu untuk halaman 70-72 ini yang cukup perlu untuk dicek kembali karena di sini menjelaskan bagaimana keterkaitan transmigrasi positioningnya pada prioritas nasional RPJMN 2025-2029. Ini untuk sepertinya perlu ditulis ulang, baik itu
penjelasan penulisannya maupun juga bagannya. Karena kalau di sini menggunakan istilah utama ya, PN utama. Maka kalaupun misalnya kami menuliskan PN utamanya adalah hanya PN6, PP7, KP6, transformasi pengembangan kawasan transmigrasi. Ini sebagai PN utama. Kemudian dukungan transmigrasi ke PN lainnya yang sudah masuk di RPJMN itu adalah PN6, PP4, KP1 terkait dengan pembangunan wilayah metropolitan. Seperti yang tercantum sebenarnya pada gambar yang sudah disampaikan di sini. Ya, di mana di sini ada PN6, PP4, kemudian juga ada PN6, PP5 terkait dengan di KP2 pembangunan sosial ekonomi dan pengelolaan lingkungan itu adalah untuk mendukung PN2, PP10, KP1, 3, 4, 5, dan 6 untuk KSPP di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, NTT, dan juga Papua Selatan. Nah, ini sebenarnya dukungan transmigrasi pada PN lainnya yang sudah tergambarkan di RPJMN. Terkait dukungan terhadap PN lainnya itu mungkin tambahan penjelasan saja. Intinya transmigrasi juga mendukung untuk PN-PN lainnya maupun PP dan KP lainnya. Nah, mungkin ini juga terkait dengan apa di sini pada PN dukungannya ini mendukung untuk eh, apa KP17 ya terkait dengan SPP maupun dengan KP16 ya. Nah, ini mohon untuk di drop saja untuk KP17 masih mungkin karena memang kita ada dukungannya ke sana dan sudah diidentifikasi bahwa kita mendukung KSPP. Cuman yang KP16-nya mohon untuk di drop karena apa dari pengampunya itu belum mengidentifikasi dukungan transmigrasi ke sana dan juga untuk eh, apa kita juga belum memberikan apa ya belum menyusun kajian utuhnya ya bagaimana keterkaitan kajian transmigrasi ini dapat terkait langsung dengan modernisasi dan digitalisasi pertanian dan perikanan yang adaptif dan inklusif. Sehingga untuk di Renstra kami mengusulkan agar KP16 ini di-drop terlebih dahulu, tapi nanti apabila dibutuhkan pada saat koordinasi, kita bisa melakukan koordinasi terkait hal ini. Cuman untuk dokumen Renstra karena merujuk ke RPJMN, jadi kami mengusulkan untuk di-drop yang KP16. Itu. Kemudian untuk eh, yang lainnya terkait dengan halaman 113, ini juga terkait game changernya juga sebenarnya untuk bagaimana bisa mengaitkan seluruh apa ya komponen-komponen aspek dari Renstra ini keterkaitannya seperti apa, gambaran keterkaitannya seperti apa. eh di sini ini juga sebenarnya menjadi concern kami juga karena penyebutan pada 113 ini ada penyebutan program unggulan, program dan juga sasaran kegiatan. Nah, sedangkan kalau untuk di dokumen perencanaan dan penganggaran, khususnya pada dokumen Krisna ya, Krisna Renstra maupun Krisna Renja, penggunaan istilah program dan kegiatan ini apa sudah spesifik ya untuk programnya adalah hanya dua untuk Kementerian Transmigrasi yaitu program transmigrasi dan program dukungan manajemen. Kemudian kegiatannya untuk program transmigrasi ada beberapa kegiatan di sana yaitu kalau salah pengembangan SDM, kemudian juga pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dan juga kegiatan pengembangan ekonominya. Dan juga untuk program dukungan ada beberapa kegiatan di sana. Sedangkan yang di sini, yang di dokumen Renstra, yang sudah dijabarkan itu hanya apa ya penjabaran dari program unggulan eh,
Kementerian Transmigrasi, program unggulan transmigrasinya, dan juga sasaran kegiatannya di sini pun terkait dengan sasaran dari program unggulan transmigrasi. Sedangkan untuk sebagai gongnya sebenarnya yang terkait dengan untuk dokumen penganggarannya nanti adalah bagaimana keterkaitannya dengan program dan kegiatan yang ada di Renstra dan Renja. Sehingga kami usulkan untuk eh, halaman 113 dan juga seterusnya penggunaan istilahnya bisa disesuaikan menjadi sasaran, menjadi program unggulan. Program unggulan ini yang eh, mengaitkannya dengan program unggulan transmigrasi, Transtuntas, Transpatriot, dan lain-lain. Kemudian ada kegiatan unggulan. Kegiatan unggulannya itu yang nanti menjadi penerjemahan dari si program unggulan. Lalu nantinya kami harapkan pada halaman 114 ini bisa disesuaikan namanya jadi sasaran program unggulan, sasaran kegiatan unggulan, dan juga untuk indikatornya. Kemudian eh, bisa dijelaskan bagannya bagaimana keterkaitan IKU arah kebijakan strategi sampai ke program unggulan dan kegiatan unggulannya. Ini seperti apa keterkaitannya. Lalu untuk eh, bagaimana mengaitkannya dengan Renstra dan Renja, kami harapkan ini dapat ditambahkan pada halaman setelah selesai penjabaran dari program unggulan dan juga kegiatan unggulan atau di 129 ini bagaimana keterkaitan IKU, arah kebijakan, strategi, program unggulan, kegiatan unggulan transmigrasi dengan program dan kegiatan Kementerian Transmigrasi yang ada pada Renstra dan juga Krisna Renja 2026. Itu bagaimana eh, kami melihat sudah dilakukan penginputan ya di Krisna Renstra sehingga harusnya sih itu bisa lebih mudah untuk bisa mengaitkan untuk apa program unggulan dan kegiatan unggulan kemudian diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang real yang ada di Renstra dan juga Renja. Ini jadi mohon untuk bisa ditambahkan karena ini sebenarnya sebagai dasar utama ya untuk penganggaran di tahun 2025-2029. Dan ini terkait juga dengan kegiatan dukungan manajemen, mohon untuk bisa dicek kembali kesesuaiannya dan penempatannya seperti apa. Intinya kami meminta untuk bisa dikaitkan dengan program dan kegiatan di Krisna Restra dan Krisna Renjanya. Apakah nantinya ditempatkan di 129 ataukah nantinya setelah program Dukman ini ya, nanti mohon untuk bisa dicek kembali. Kemudian terkait dengan kerangka pendanaan pada halaman 145, ya, di sini masih tertulis untuk kerangka pendanaannya. Ya, untuk 2025 di sini sudah dituliskan terkait ABT, sedangkan untuk ABT sendiri hingga sekarang masih belum pasti berapanya, sehingga, dan ini juga sesuai dengan arahan dari Direktorat Sinergi dan Tata Kelola Pemerintahan Bappenas yang disampaikan pada saat kemarin untuk forum penyesuaian bahwa untuk yang disampaikan pada kegiatan 2025 sebagai baseline itu adalah untuk yang di pagu alokasi anggarannya. Alokasi anggaran 2025 atau pagu awal ya, pagu awal 2025 itu. Kemudian karena ini sampai hari ini ya, tapi nanti mohon untuk informasinya apakah untuk ABT ini sudah ada informasi kepastiannya berapa? Jika besok sudah ada, silakan ditambahkan kolom terkait dengan ABT atau dituliskan saja usulan ABT itu eh, berapa gitu. Tapi untuk baseline itu mengacu pada pagu alokasi anggaran. Sedangkan untuk 2026 sendiri itu masih mengacu pada pagu indikatif 2026. Kalau di sini kan sudah ke kebutuhan ya. Nah, ini mohon untuk bisa disesuaikan menjadi pagu indikatif 2026. Untuk 2027, 2028, 2029 kami persilakan ini dan dijelaskan bahwa ini merupakan kebutuhan untuk penganggaran Kementerian Transmigrasi. Itu untuk apa dokumen fisik secara umum. Kemudian kami juga mencoba untuk bisa menelaah
untuk keterkaitan IKU dan lain-lain. Ya, ini untuk keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran strategis ada beberapa hal yang menjadi catatan. Kami mencoba untuk bagaimana apa ya keterkaitannya, memetakan bagaimana keterkaitannya secara umum untuk keterkaitan divisi, misi, tujuan, dan sasaran strategis ini masih sesuai. Eh, jadi sudah oke. Kemudian untuk ke IKU ini ada beberapa catatan. Pertama terkait dengan eh, untuk sasaran strategis persentase lahan transmigrasi yang tersertifikasi dan dimanfaatkan secara produktif. Jika dilihat dari pembahasan-pembahasan awal itu terdapat juga isu terkait dengan data tanah transmigrasi yang perlu untuk diselesaikan atau inventarisasi. Nah, ini tapi kami tidak menemukannya pada IKU maupun juga strategi terkait dengan data ini. Nah, ini mohon untuk bisa dimasukkan. Apakah masuknya nanti ke IKU terkait dengan ketersediaan data pertanahan atau ke strateginya? Kemudian kalau untuk RO sendiri kan sebenarnya biasanya untuk inventarisasi eh, apa lahan HPL ya itu masuknya di terkait dengan SK HPL. Nah, karena ini menjadi isu yang dibahas di awal terkait dengan ketersediaan data transmigrasi, jadi kami mengusulkan untuk bisa dikeluarkan antara di IKU atau di strategi untuk terkait dengan data tanah transmigrasi. Kemudian untuk eh, yang kedua terkait dengan ekosistem berbasis sebentar. Ya, ekosistem berbasis potensi lokal dan penguatan kapasitas masyarakat transmigran. Kalau ini kami menangkapnya adalah terkait dengan transmigrasi lokal. Di sini untuk IKU-nya masih jumlah kawasan transmigrasi yang dikembangkan berdasarkan potensi lokal. Nah, ini mohon untuk bisa dipertajam maksudnya ini seperti apa? Apakah perlu definisi ya berdasarkan potensi lokal itu maksudnya seperti apa? Kalau sepenangkapan kami, kalau hanya terkait dengan jumlah kawasan transmigrasi yang dikembangkan berdasarkan potensi lokal, berarti itu semua kawasan transmigrasi sudah mencapai hal tersebut karena kan di lokasinya juga ada, kemudian juga yang diolah ataupun yang dibudidayakan adalah memang produk-produk lokal. Sehingga ini masih kurang tajam yang dimaksud itu seperti apa. Lalu juga untuk kami cek di arah kebijakannya dan juga untuk strateginya, ternyata di sini lebih banyak untuk arah kebijakan dan strategi terkait dengan sosial budayanya. Sedangkan kalau di IKU-nya di sini sebenarnya lebih banyak terkait dengan transmigrasi lokal di mana termasuk tadi kembangkan berdasarkan potensi lokal, kemudian juga sarana prasarana transmigran lokal dan juga penataan persebaran penduduknya. Tetapi di arah kebijakan dan strateginya ini masih belum mencerminkan hal tersebut. Nah, ini juga sebenarnya kami ini mencoba menebak-nebak nih keterkaitan IKU arah kebijakan dan strategi karena di dokumen utuhnya itu tidak ada apa penjelasan keterkaitan langsungnya ya, tapi kami coba menebak-nebak dari kode yang dicantumkan pada arah kebijakan dan juga strateginya. Di mana kalau yang kami baca AK2 SAK221 berarti ini apa terkait dengan SS2 itu nanti mohon penjelasannya. Kemudian ini yang merah-merah sebenarnya hanya typo saja sih kalau tidak salah di strategi di dokumen fisik itu masih hitam. Ini hutan, terus ini juga pembangunan. Kemudian juga untuk yang SS3 di IKU-nya ini yang menjadi IKU kalau dibaca dari dokumennya eh, sebenarnya adalah SDM unggul di kawasan transmigrasi, tetapi yang menjadi IKU malahan tenaga ahli atau profesional yang berkontribusi atau yang mendampingi untuk pengembangan kawasan transmigrasi. Sedangkan untuk apa ya, bagaimana gambaran dari
outcome untuk adanya pendekatan pembangunan SDM unggul di kawasan transmigrasi ini masih belum tercermin. Sehingga jika pun ini menjadi IKU, kami mengharapkan ada IKU tambahan terkait bagaimana apa ya, capaian SDM unggul di kawasan transmigrasi. Lalu juga terkait dengan IKU persentase prasarana sarana ini kami menemukan juga di SS2 dan juga SS3, tetapi tidak tercermin di strateginya yang terkait dengan SAK 33 ya, untuk peningkatan kapasitas sistem kelembagaan dan sumber daya manusia unggul. Ini mohon untuk bisa dicermati kembali terkait dengan bagaimana itu untuk penciptaan sumber daya unggulnya sendiri. Lalu untuk yang SS4, ini kami cek, oh ya, untuk yang indikator RPJMN kami cek semuanya sudah masuk, termasuk di SS4 ini ada dua, yaitu terkait dengan persentase desa maju dan juga peningkatan pendapatan per kapita. Eh, Nah, ini terkait dengan tadi yang disampaikan terkait dengan lokasi di luar 45 kawasan transmigrasi, mohon apa ya, dicari istilah yang lebih tepat, apakah disebutkan langsung 108 kawasan transmigrasi ataukah ada istilah lainnya. Karena ini nanti takutnya mengunci ya, sedangkan kalau dari diskusi yang disampaikan akan banyak kawasan transmigrasi yang akan ditetapkan, contohnya yang paling dekat di Barelang, tentunya kan berarti tidak hanya 108 tetapi menjadi 109, dan itu akan dinamis sekali dalam 5 tahun, itu akan berkembang ya untuk jumlah kawasan transmigrasi yang ditetapkan, sehingga kami mengusulkan adanya perlu penyesuaian untuk penggunaan istilah 108 kawasan transmigrasi ini untuk penunjukan kawasan transmigrasi di luar kawasan prioritas. Ini sama untuk yang di 145 dan juga 146, ini 145 juga sama. Tadi disebutkan juga terkait dengan persentase pembangunan prasarana-sarana, tetapi kami tidak menemukannya pada strategi ataupun arah kebijakannya secara khusus, sehingga perlu dicek kembali apakah ini menjadi IKU untuk SS4 ataukah sebenarnya menjadi strategi saja ya, karena kan ini untuk pembangunan prasarana-sarananya. Itu kemudian juga persentase transmigran karya Nusantara yang ditempatkan, ini juga terkait dengan jumlah penempatan transmigran, apakah ini nantinya menjadi IKU ataupun strategi. Nah, ini mohon untuk dicek kembali. Lalu terkait dengan strategi di SS4, eh, pada SAK 443 terkait dengan klaster lembaga ekonomi, kami mencoba apa ya, mengecek beberapa hal. Pertama, pada SAK 442 telah digunakan istilah klaster, fasilitasi pengelolaan klaster. Kemudian juga di SAK 445 ada penggunaan istilah klaster juga. Lalu di berapa lagi? Ya, SAK 446 juga ada istilah klaster, dan klaster di SAK 442, 444, terus 445 dan 446 ini merujuk, kalau yang kami tangkap adalah klaster dalam upaya untuk pengembangan kawasan secara utuh. Nah, sedangkan di sini di 443 disebutkan secara spesifik klaster lembaga ekonomi. Eh, Desa dan kawasan transmigrasi ini merujuknya langsung ke klaster lembaga ekonomi. Tetapi di sini disebutkannya hanya terkait BUMDes, BUMDesma, koperasi, dan kelompok dan unit usaha lainnya. Nah, sedangkan kalau untuk klaster lembaga ekonomi sendiri, sebenarnya artiannya akan lebih luas dan itu mungkin hampir sama dengan klaster pengembangan kawasan. Jadi juga termasuk dengan lembaga pembiayaan dan juga unit usaha apa usahanya, kemudian juga ada unit ekonomi lainnya, sehingga kami mengusulkan untuk menghindari apa eh, istilah yang mirip-mirip, karena menggunakan istilah klaster juga di sini. Untuk 443 mungkin di drop saja penggunaan istilah klasternya, jadi langsung saja membentuk lembaga ekonomi desa dan kawasan transmigrasi yang terdiri dari eh, klasternya juga dihapus, BUMDes, BUMDesma, dan lain-lain. Ini usulan dari kami, sehingga penggunaan kata klasternya ini akan digunakan pada eh, SAK 442, 444, 445, dan 446 yang mencerminkan klaster secara utuh untuk pengembangan kawasan transmigrasi. Dan
kami juga mengusulkan karena kan sebenarnya untuk lembaga ekonomi sendiri tidak hanya terbatas apakah itu bentuknya BUMDes, BUMDes, sama koperasi dan lain-lain, bisa jadi ada bentuk-bentuk usaha lainnya, dan juga kalau dibaca di sini terdiri dari ini sepertinya diwajibkan untuk semua kawasan transmigrasi itu mencakup BUMDes, BUMDesma, koperasi dan kelompok unit usaha lainnya. Apakah yang dimaksud demikian? Jika tidak diwajibkan seluruhnya ada, maka kami mengusulkan dan atau sebagai tambahan sehingga apa dari masing-masing kawasan transmigrasi bisa menyesuaikan kebutuhannya untuk jenis lembaga ekonomi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing kawasan. Ini catatan kami untuk S4, kemudian untuk SS5 terkait dengan eh, indikator utama IKU-nya ini sama terkait dengan penyebutan 108 kawasan. Ini mohon untuk dicek kembali apakah ada istilah lain yang lebih tepat. Lalu untuk hmm, untuk uh, ke arah kebijakannya ini kami masih berpikir ini DM itu maksudnya apa. Jadi mohon untuk bisa dipanjangkan saja pada arah kebijakannya untuk istilah KL dan DM ini, antara kementerian lembaga dan DM ini apa, sehingga nantinya ketika ada penyingkatan berikutnya kami orang awam ya sudah bisa membacanya dengan lebih tepat gitu untuk artian dari KLDM ini. Lalu juga untuk apa ini untuk yang kolaborasi ya. Oh iya, ini untuk SS-nya juga di sini terlalu untuk SS-nya langsung menyebutkan terwujudnya kawasan transmigrasi yang mandiri dan berdaya saing. Sedangkan kalau dilihat dari visi misi dan tujuannya, yang menjadi poin utamanya adalah terkait kolaborasi, dan ini juga tercermin di IKU maupun di arah kebijakan dan strategi, sehingga perlu untuk disesuaikan kembali. Saya mengusulkannya untuk sasaran strategis yang lebih menguatkan terkait kolaborasi ini. Dan ini juga eh, kami mohon penjelasan juga, ini tiba-tiba ada AK6 terkait dengan revitalisasi kawasan transmigrasi dan terkait dengan Sarpras dan lain-lain, penataan persebaran penduduk, aksesibilitas ini dimasukkan pada AK6 ini. Kalau dilihat dari kodenya ini masuk ke SS5. Nah, ini mohon penjelasan keterkaitannya seperti apa? Apakah karena untuk IKU-nya terkait dengan sarana prasarana ini ada di SS3 dan SS4. Nah, ini tiba-tiba di SS5 keluar arah kebijakan sendiri terkait dengan revitalisasi kawasan transmigrasi, dan juga ada strategi terkait dengan infrastruktur di sana. Kemudian juga untuk yang terakhir untuk eh, AK8 ini juga kalau dilihat kodenya mendukung untuk SS6. Nah, ini mohon untuk ada penjelasan terlebih dahulu bagaimana keterkaitan dengan sasaran strategis dan IKU-nya, karena di IKU ini tidak muncul ya terkait dengan digitalisasi. Kemudian juga di SS6-nya ini mungkin sudah ada ya percepatan digitalisasi, tetapi untuk IKU-nya ini belum muncul. Apakah ini masuk di SPBE ya? Jika iya, mohon nanti mungkin pada saat penggambaran bagannya itu bisa lebih diperjelas lagi. Itu untuk eh, substansi terkait keterkaitan visi misi, tujuan, sasaran sasaran strategis, indikator kinerja utama dan arah kebijakan strategi yang menjadi catatan dari kami. Eh, Mungkin nanti Mas Raffi bisa menambahkan ya, atau Bu Eka ada pertanyaan terlebih dahulu, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Erna untuk reviewnya terhadap lensa kami. Beberapa memang kami lihat nanti akan kami sesuaikan terkait dengan yang tadi minta bagan keterkaitan, kemudian juga ada uraian yang masih belum pas yang terkait TKN, berarti itu akan kami tambahkan. Kemudian juga ada penggunaan nomenklatur
selain yang 45 kawasan transmik prioritas nasional, memang kemarin kami juga sempat berdiskusi apakah nanti menggunakan 108 karena kalau di periode yang lalu kan memang sudah ada kebijakan bahwa selama 5 tahun tidak ada lagi penambahan eh, maksimal penambahan hanya 5 selama 5 tahun kalau pada Renstra yang lalu, tetapi Renstra yang sekarang kan tidak ada kebijakan itu sehingga nomenklatur tersebut tentu nanti akan kami sesuaikan. Kemudian yang lainnya ada saran masukan. Kemudian untuk yang 8 lokasi prioritas tadi Mbak Erna, izin Iya, Bu. pada waktu kami terakhir sebetulnya itu sudah dipilih mungkin salah cut and glue atau bagaimana, tetapi yang kawasannya pakai tanda garis miring itu sesungguhnya sudah ada pilihannya begitu. Nah, jadi mungkin ini akan kami eh, perbaiki lagi. Terkait kerangka pendanaan, berarti untuk yang pagu awal itu hanya murni yang pagu awal 2025 begitu, Mbak? Iya, yang 2025 Hmm. karena kan yang ABT sampai sekarang belum ada kepastian ya berapanya ya. Ya, Paling kalau misalnya ya. mengcover ABT ditambahkan satu kolom usulan ABT saja, Bu. Jadi Hmm. usulan ABT. Cuman untuk 2025-nya tetap yang pagu alokasi anggaran ya, pagu awalnya itu. Ya. Tetapi nanti enggak terkait di rincian yang belakangnya, Mbak, yang nanti ke per kegiatan per IKU anggaran 2025-nya. Atau ini kan kalau di yang globalnya oke lah bisa kami dalam waktu yang tidak terlalu lama langsung men-scratch artinya antara pagu awal dengan ABT secara global. Tetapi ketika rincian di belakangnya, apakah tetap satu saja? Karena kalau harus, ini mohon maaf kalau misalnya harus membongkar itu dibagi usulan ABT, tentu ini waktunya yang kami perhitungkan. Atau cukup di penjelasannya saja, Mbak Erna. Iya Bu, Eh, karena ini cukup apa ya krusial ya. Hmm. ABT sendiri kan belum ada kepastian berapanya. Iya. Kemudian yang masuk di DIPA, yang keluar di DIPA itu kan sementara ini masih yang di DIPA awal kan 125 M itu ya Bu ya. Terus ada Satu efisiensi dua dua. ya 122 ya Iya, Bu. kamu Ya, ditambahin boleh. malah berkurang ya efisiensi Bu ya. Iya itu. Jadi karena kan sebenarnya yang 122 sendiri sebenarnya dikit ya Bu ya untuk RO-RO yang dilaksanakannya ya. Iya, sedikit Eh, dan 122 itu kan juga belum mencakup semuanya ya, Mbak ya. Iya, iya. Heeh, Jadi heeh. Ada mungkin ada bisa Dijen ya. yang masih nol berarti. Mungkin bisa untuk ditambahkan satu kolom Bu di yang di rinciannya ya terkait Oke. dengan yang anggaran 2025 sama yang usulan ABT. Karena kan seharusnya sih eh, banyaklah Iya. yang harus diisikan untuk yang di 2025 sesuai pagu indikatif awal, pagu 122 maksudnya. Mhm, baik. Iya. Karena kan sisanya kebanyakan kan itu usulan ABT kan yang disampaikan di Iya. 2025. Ya, Iya. itu mungkin yang kolom ABT nanti dipecah saja yang usulan yang sesuai dengan pagu alokasi anggaran atau yang apa ya penyebutannya di DIPA ya DIPA 2025 itu Hmm. kan hanya di beberapa RU saja ya itu nanti bisa disesuaikan ditambahkan satu kolom gitu. Iya. Baik, dari kami sementara itu dulu Mbak Erna. Mungkin dari teman-teman teknis Mbak Erna, ini kebetulan teman-teman teknis yang menginput juga ada beberapa pertanyaan yang memang sangat teknis. Eh, Kalau diizinkan kami beri kesempatan. Ya, silakan. Ya, perwakilan dari Ditjen PPK Trans dulu kami persilakan. Izin Dari Ditjen PPK Trans, mereka izin. suaranya kok kecil sekali ya?
Iya. Ibu mungkin sedikit ya, tadi terkait Ya, dengan anggaran tadi, ini berlaku juga untuk 2026 ya Bu ya, karena kan di rangka pendanaan masih tertulisnya 3T ya, iya, jadi betul. disesuaikan sesuai dengan di Krisna Renja yang diisi sekarang. Hmm, artinya yang 2025 sesuai dengan pagu awal yang Iya, 122 dengan penambahan kolom usulan ADT ya, HBT, usulan ya. heeh, heeh, Sedangkan yang di 2026 adalah mengikuti pagu indikatif ya, ya. bagi, Nah, sementara kalau yang 2027 ke sana adalah kebutuhan begitu ya. ya, heeh. Ya, Silakan Bu. baik. Ya, silakan dari Dirjen PPK Trans. Izin Bu Eka. Iya, siapa Mbak Nerisa ya? Iya. Agak keras sedikit Mbak, suara kecil. Eh, izin Bu untuk dan Mbak Erna untuk menyambung juga untuk yang kerangka pendanaan. Untuk kementerian memang Mbak untuk Anies. kementerian 122 ya yang untuk 2025. Nah, untuk per UK satunya itu eh untuk pada pagu awal itu apa yang di DIPA pertama kali atau gimana ya? Karena ada beberapa revisi gitu. Iya, yang DIPA terakhir ya, DIPA terakhir boleh Mbak. Oh, DIPA terakhir ya. Eh, tapi kan tetap 122 kan ya. Tetap 122 DIPA terakhir ya. Oke. Kemudian jadi kan di dokumen Renstra itu kan ada kerangka pendanaan ya per IKU ininya tampilannya gitu. Nah, itu kemarin kan secara sistem Krisna kami hanya bisa men-tagging satu RO itu ke satu sasaran kegiatan. Eh, Sementara di dalam RO tersebut ada anggaran yang sebenarnya mendukung ke trans lainnya gitu. Misalnya di dalam RO perpindahan dan penempatan itu ada anggaran yang mendukung ke Translokal dan ada yang mendukung ke Transkarya Nusa. Tapi karena keterbatasan di sistem Krisna itu hanya di tagging ke IKU yang sasaran kegiatan yang terkait transmigrasi lokal gitu. Sehingga nanti ketika sudah di dicetak rekap Renja yang ada anggarannya hanya sasaran kegiatan yang transmigrasi lokal gitu. Sementara yang transmigrasi Karya Nusa tidak atau nol gitu anggarannya. Gitu gimana ya Mbak Erna? Menampilkannya di dokumen Renstra gitu. Iya, ini jadi masalah sih Mbak. Bapaknya lagi Kemarin ya bahasa buku indikatif juga disampaikan ya karena kan butuh untuk eh, apa untuk penghitungan berapa sih dukungan ke 5 sasaran tersebut. Nah ini mungkin sebenarnya kemarin kan usulannya untuk kegiatan itu bisa disesuaikan menjadi trans itu ya, program unggulan itu ya. Tapi ternyata secara sistem itu tidak bisa dilakukan karena program unggulan sendiri, program unggulan transmigrasi itu kan bersifat lintas eselon 1 ya. Sedangkan kalau untuk nomenklatur kegiatan yang bisa diinput di sistem Krisna maupun Sakti itu hanya bisa satu kegiatan untuk satu eselon 1 sehingga opsi untuk penyesuaian nomenklatur kegiatan menjadi trans tuntas, trans patriot dan lain-lain itu agak sulit eh, karena tidak bisa lintas eselon 1. Sehingga memang yang bisa didekati sekarang adalah untuk nama program dan kegiatan masih sesuai yang di Renja terakhir atau yang di Renstra ya. Tetapi kemarin kan kesepakatannya di komponen ya untuk komponen ada penyesuaian di nomenklaturnya untuk diidentifikasi dukungannya ke trans mana gitu. Tapi memang
sebenarnya kalau untuk taggingnya di sasaran kegiatan itu ada di RO ya Mbak ya. Betul, Mbak. Heeh. eh ya kalau mau sebenarnya di RO-nya itu yang dipecah-pecah ya. Cuman secara waktu kayaknya sudah agak susah ya Mbak ya. Iya, betul, Mbak. Sudah agak susah. Terus juga kita belum coba mereview juga seberapa banyak jadinya untuk mecah-mecah tersebut. Mungkin untuk pendekatan saat ini eh existing sesuai yang ada sekarang. Ya, konsekuensinya berarti seperti itu Mbak, nanti dipilih saja dari RO yang ada itu lebih banyak dominannya mendukung ke sasaran strategis yang mana gitu, trans mana. Nah, nanti itu menjadi salah satu mungkin dijelaskan juga di dalam dokumen Renstra-nya ya bahwa intinya untuk dukungan tersebut eh, apa pada beberapa bagian juga untuk mendukung sasaran strategis yang lainnya. Tuh nanti mungkin ketika nanti ada kesempatan untuk revisi Renstra dan kita sudah bisa mengidentifikasi memetakan dukungan RO-nya bagaimana untuk masing-masing transferan tersebut, nanti kita coba untuk restrukturisasi lagi ya untuk RO-nya. Dan ini juga kami menunggu dasar regulasinya sih untuk bisa apa ya menjadi dasar restrukturisasi dari si apa ya RO program kegiatan yang ada di Renja. Tuh. Oke, eh, jadi untuk menyimpulkan yang ada di dokumen Renstra itu yang ada tabel kerangka pendanaan itu harusnya sama dengan yang ada di sistem Ya, Krisna gitu ya, Mbak ya? ya, Mm-mm. ya, karena kan yang di dokumen itu masih hanya terkait dengan program unggulan, kemudian juga kegiatannya ya, atau kita sebut kegiatan unggulan gitu. Tapi kan Mm. realnya sebenarnya nama nomenklatur program kegiatan itu kan yang ada di Renstra ya, ataupun di Renja Betul. gitu. Itu berbeda. Sehingga eh, jalan tengahnya ya sudah ditambahkan saja ada penjelasan bagaimana keterkaitan program kegiatan unggulan tersebut dengan program dan kegiatan yang ada di Renstra maupun Renja. Dan juga untuk kerangka pendanaannya, kalau yang sudah ada di Renstra kan yang ada dukungan ke program unggulan dan kegiatan unggulan ya. Kemudian mungkin ditambahkan untuk tabelnya terkait dengan program kegiatan yang ada di Renstra. Jadi tinggal ditambahkan saja yang sudah dimasukkan di Renstra, di Krisna-nya maksudnya. Oke, baik. Makasih, Mbak. Sama-sama Mbak. Terima kasih Mbak Nerissa. Mungkin masih dari PPK Trans ada ya hal lain yang ingin ditanyakan selain Mbak Nerissa? Kalau tidak ada, kami ke Ditjen PMPT. Silahkan perwakilannya. Mbak Rina, ada yang ingin ditanyakan? Iya, izin Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Mbak Erna izin bertanya. Sebenarnya hampir sama dengan tadi yang disampaikan Mbak Nerissa ya Mbak. Terkait dengan ada RO yang mendukung lebih dari satu sasaran kegiatan atau program unggulan dari Kementerian Transmigrasi. Nah, kemarin itu kan sempat berdiskusi juga ditawarkan untuk em, mengubah KRO-nya ya Mbak. Namun kemarin kami coba untuk input di Prisma itu kan belum ada ternyata KRO tersebut karena KRO tersebut baru di kami. Seperti itu. Nah, untuk yang itu solusinya nanti bagaimana? Kemudian terkait adanya tadi seperti pendanaan itu disesuaikan lagi berarti apakah masih memungkinkan kami juga menyesuaikan target dan pendanaan yang detailnya untuk kegiatan begitu juga baik di Matrix maupun di Krisnanya Mbak. Mungkin itu dulu Bu Eka dan Mbak Erna, terima kasih. Baik, Mbak Rina, silahkan Mbak Erna. Ya, terima kasih Bu Eka. Mbak Katarina, mohon maaf suaranya kecil. Untuk yang pertama tadi KRO yang mana Mbak? Yang belum bisa ditambahkan?
Kemarin itu terkait KRO ABP, Mbak, karena KRO ABP itu kan dia mendukung untuk yang translokal dan juga transpatriat, Mbak. Kemarin itu eh, setelah berdiskusi disarankan untuk beralih ke KRO KEN Oh, untuk dan yang beasiswa Patriot ya? iya betul, Mbak. Oke. Eh, PBP ya, Mbak. eh, eh. Jadi kan untuk yang di ABT maupun yang di Krishna Renja 2026 itu kan memang kemarin kesepakatannya untuk yang ROPN-nya itu hanya yang ada di RPJMN saja ya, untuk yang Krishna Renja 2026 yang sudah diidentifikasi di RPJMN, sehingga memang untuk RO-nya hanya RO-RO tertentu saja. Nah, sedangkan kemudian kemarin eh, Mbak Purna yang menghubungi saya, eh, ada diskusi juga terkait dengan untuk RO terkait dengan beasiswa Patriot dan juga ekspedisi Patriot ya, itu untuk dipisah ya Mbak ya, untuk yang beasiswa Patriot karena kan tadinya bergabung ke AB ke terkait pemberdayaan masyarakat ya, bimbingan teknis pemberdayaan masyarakat dan lain-lain ya. Usulannya untuk dipisahkan saja untuk RO-nya. Kami sepakat sih untuk hal tersebut karena memang kan beasiswa Patriot sendiri kan anggarannya cukup besar ya, dan juga fokusnya akan berbeda dengan BIMTEK-nya. Sehingga kemarin memang keputusannya silakan saja kalau misalnya dipisah untuk RO-nya antara BIMTEK dengan yang beasiswa Patriot. Dengan beasiswa itu kan kalau dicek itu ada di KIN ya, ya QEN. Nah, kenapa kami juga mendorong itu menjadi prioritas nasional? Karena yang pertama juga anggarannya cukup besar di sana, sehingga ini kami dorong menjadi prioritas nasional. Sama halnya dengan yang ekspedisi Patriot yang ada di ABP tadinya, itu juga kami dorong menjadi PBP karena anggarannya juga cukup besar di sana. Nah, untuk Krishna RKP 2025 dan Krishna Ranger 2025 dan juga Krishna Ranger 2026. Kemarin kami juga sudah sempat berdiskusi juga dengan DJA untuk penggunaan RO ini. Mereka juga concern juga dengan anggaran yang besar, tetapi karena belum adanya regulasi terkait dengan transmigrasi Patriot dan juga program unggulan transmigrasi secara umum, sehingga untuk Krishna Renja 2026 saat ini yang di pagu indikatif sementara masih oke dengan kondisi sekarang, dalam artian belum menjadi ROPN. Nanti ketika sudah ada regulasinya itu bisa diarahkan untuk menjadi ROPN. Kemudian untuk Krishna Renstra, karena asumsinya adalah dalam 5 tahun ini nantinya sudah ada untuk regulasi terkait dengan program unggulan transmigrasi, termasuk dengan transmigrasi Patriot, sehingga diarahkan nantinya akan muncul sendiri RO terkait dengan beasiswa Patriot dan juga untuk ekspedisi Patriot menjadi ROPN. Nah, untuk penggambaran di matriksnya untuk yang Krishna 2025 dan 2026 sesuai existing yang sekarang. Jadi untuk KIN itu dalam artian kosong ya, masih di 2025 dan 2026-nya masih kosong. Nanti diisinya pada saat di 2027 sampai 2029 karena asumsinya 2027 nanti sudah ada regulasinya ya terkait hal ini. Itu Mbak terkait beasiswa Patriot ya. Ada pertanyaan lagi nggak Mbak? Sementara itu Mbak Erna, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin dari teman-teman PNT yang lain mungkin bisa bertanya. Mbak Katrina kan tadi kayaknya ada satu lagi ya pertanyaannya, itu apa sudah clear tadi? Itu Mbak tadi terkait yang pendanaan tadi kan disesuaikan lagi dengan yang ABT, kemudian dengan yang pagu indikatif. Berarti itu nanti untuk di matriks dan di input Krisnanya, apa kami masih ada kesempatan untuk menyesuaikan lagi Mbak untuk target dan alokasi pendanaan Yang di 2025-2026? yang di Renstra Mbak, Krisna Renstra? Iya. Oh, untuk penginputannya ya di Krishna Renstranya ya? Iya betul Mbak.
Nanti resa-resanya akan kami buka yang untuk segera bisa diperbaiki ya terkait dengan 2025 dan 2026-nya. Iya, baik Mbak Erna. Terima kasih. Kasih. Bu Eka, untuk Ya, sementara pertanyaannya cukup dulu. Nanti mungkin Mas baik, Rafif akan menyampaikan beberapa baik, hal. Nanti baik. jika ada pertanyaan lagi setelah Mas Rafif mungkin ya Bu ya. Iya, baik. Ya, Mas Rafif Ya, silakan. Baik Mbak Yana, terima kasih Mbak. Izin Bu Eka dan Bapak Ibu lainnya di Kementerian Transmigrasi menambahkan dari penjelasan Mbak Yana tadi saja. Tadi Mbak Yana sudah menyampaikan khususnya terkait dengan indikator RPJMN, di mana 4 indikator RPJMN itu sudah tercantum di dalam Renstra. Kemudian kami mencoba untuk menelaah hingga targetnya, di mana di sini kami cek untuk indikator ini kami lihat ada di 2 bagian, di mana pertama ada di tabel 12, ini terkait dengan indikator kinerja utama atau IKU, dan di lampiran terutama di matriks kinerja dan pendanaan. Setelah kami sandingkan di sini memang untuk indikator persentase desa mandiri, desa maju dan mandiri, kemudian untuk intrans di sini sudah selaras baik itu dari nomenklatur hingga angka targetnya. Namun untuk indikator persentase peningkatan pendapatan per kapita ini kami cek bahwa di tabel 12, tabel IKU itu masih terdapat perbedaan angka target Bu Eka, di mana di tahun 2026 di sini ada angkanya 1,3, sedangkan target RPJMN itu 1,2. Kemudian di lampiran ini angkanya sepertinya dibagi 100 ya Bu ya, karena jadinya 0,011, 0,013, dan seterusnya. Nah ini sepertinya perlu disesuaikan Bu Eka dan tim, karena terlihat perbedaannya dengan angka target RPJMN. Kemudian untuk indikator persentase dukungan ini untuk secara nomenklatur memang sudah sama, namun angka targetnya itu di tabel 12, tabel IKU sudah benar sebenarnya untuk angka targetnya, tapi di lampiran matriks kinerja dan pendanaan ini angkanya sebenarnya karena dia persentase mungkin jadi apa namanya format feel-nya itu berbeda, sehingga jadinya di per 100 jadi 0,4 dan seterusnya. Nanti ini yang di kuning-kuningin ini perlu disesuaikan kembali. Kemudian ini juga cukup urgent Bu, karena untuk 2 tabel ini, tabel 13 dari halaman 114 terkait dengan pemetaan indikator kegiatan pada program unggulan Kementerian Transmigrasi, dan juga pada lampiran terkait dengan matriks kinerja, ini kami cek masih banyak yang belum selaras Bu Eka. Misalkan contohnya di sini untuk sasaran kegiatan tersedianya data penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah HPL transmigrasi. Untuk di matriks kinerjanya ini nomenklaturnya terpetakannya HPL transmigrasi terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Namun untuk indikator sasaran kegiatannya sudah benar, tapi untuk nomenklatur sasaran kegiatannya masih berbeda. Kemudian misalkan contohnya lagi ini terkait dengan sasaran kegiatan tertatanya persebaran penduduk transmigran lokal di kawasan transmigrasi yang serasi dan seimbang sesuai daya tampung alam dan daya dukung lingkungan. Tapi di matriks lampiran itu tidak ada menyebutkan transmigran lokal, di mana di sini langsung disebutkan tertatanya persebaran penduduk di kawasan transmigrasi yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya tampung alam dan daya dukung lingkungan. Namun untuk indikatornya sudah sama. Nah, ini kami mohon konfirmasi Bu, sebenarnya yang paling tepat itu apakah tabel 13 atau yang di lampiran matriks kinerja ini? Karena kalau misalkan lebih tepat yang matriks, maka tabel 13-nya perlu disesuaikan. Terima kasih Bu Eka, terima kasih Mbak Ena. Iya, terima kasih Mas Rafif. Mohon izin nanti yang koreksi-koreksi itu bisa kami terima karena memang ini agak rigid ya, supaya kami juga bisa menelusurinya lebih
tepat dan mudah-mudahan nggak ada yang tertinggal, terutama hal-hal yang urgent seperti itu ya. Ya, silakan Mbak Erna. Iya, saya coba untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada tambahan masukan ya dari Mbak Malik, Mas Samad? Oh, masih nanya tuh. Iya, ntar yang dari Bappenas dulu ya, Bu ya. Siapa tahu ada yang lain. Ya, jika tidak ada, baik, sepertinya cukup Bu yang dari Bappenas untuk catatannya. Dari Kementerian, apakah ada tanggapan? Tadi siapa yang mau bertanya? Nggak ada namanya di sini. Izin Bu, dari Direktorat PMT, Iya, dengan siapa Mbak? Arum. Ah, Mbak Rum. Gimana Mbak Rum? Izin Mbak Erna meneruskan pertanyaan Mbak Rina tadi terkait RO untuk tim ekspedisi sama beasiswa. Kan kemarin itu karena kami permasalahannya satu RO BDC itu ada untuk 2 saske kan Mbak. Nah, karena ini baru muncul di 2027, untuk penyelesaian masalah yang BDC ada di 2 saskek itu jadinya gimana ya Mbak baiknya? Ya, Mbak Aruh, mohon maaf bisa diulang kan yang BDC ya? Ada 2 kan ya? Iya Mbak, yang BDC Eh, kemarin kan itu ada BIMTEK dan ada eh, beasiswa. ya, Kemudian itu kan mendukung untuk Translokal dan Transpatriot. oke. Sehingga itu mendukung di 2 saskek, Ya, saskek kementerian. eh, Kemarin kan infonya itu satu RO hanya bisa mendukung 1 saskek ya Mbak. mm-mm. Nah itu Secara sistem. baiknya gimana itu kami? Ya, tadi disampaikan bahwa untuk yang terkait transmigrasi Patriot itu eh, untuk 2025-2026 tadi kan kesepakatannya sesuai dengan yang ada di 2025 di DIPA terakhir, baik itu RO maupun anggarannya, kemudian juga di usulan ABT berarti sesuai dengan usulan ABT-nya, baik itu RO maupun anggarannya maupun target. Kemudian untuk yang 2026 itu sesuai dengan pagu indikatif yang kemarin sudah diinput ya di Krisna Ranger 2026, baik itu RO maupun juga untuk anggarannya. Nah, untuk 2027, 2028, 2029 itu bisa disesuaikan sesuai dengan masukan kemarin ya, bahwa untuk yang beasiswa Patriot, yang BDC itu dipecah antara BDC yang fokus untuk yang bimbingan teknisnya dan juga untuk yang nantinya beasiswa Patriot. Beasiswa Patriot nanti sendiri menjadi QEN ya untuk beasiswa Patriot. Kemudian yang ekspedisi Patriot yang tadinya ABP itu menjadi untuk 2027, 2028, 2029 itu menjadi PBP. Nah, itu nanti sudah akan terpecah ya untuk sasaran kegiatannya ya Mbak ya, karena sudah dipecah. Untuk 2025-2026 sendiri dipilih sasaran kegiatan yang lebih dominan. Misalnya untuk yang BDC tadi yang di 2026 itu terdiri dari BIMTEK dan juga beasiswa. Anggarannya lebih dominan yang beasiswa kan ya Mbak untuk pagu indikatif. Sehingga saran kami itu untuk mendukung transmigrasi Patriot. Itu Mbak. Baik Mbak, berarti yang mendukung saskek lokal kami pindahkan ngikut ke yang Patriot ya. Iya, jadi yang di 2026 masih sesuai dengan di Krishna Ranger. Ya, Jadi kan masih gabung kan ya ya, Mbak? Masih BDC ya? ya, Beasiswa juga di situ, iya itu benar. juga di situ. Nah, untuk dukungan sasaran strategisnya dipilih yang lebih dominan jika memang ada 2. Oke, oke. Deh. Makasih Mbak. Sama-sama Mbak Arum. Ya, terima kasih Mbak Arum, Mbak Erna. Mungkin kalau memang di tidak ada hal-hal yang lain dari Bappenas, kita cukupkan supaya kami juga bisa segera untuk menindaklanjuti apa yang dibahas pada hari ini sehingga
berikutnya kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita lakukan komunikasi lagi. Iya, siap Bu. Iya, jadi Mbak Erna izin nanti yang catatan-catatan baik dari Mbak Erna maupun Mas Rafif bisa diteruskan ke kami ya. Iya, iya Bu. Ini ada satu titipan lagi setelah Ah, ya. kami cek. Iya, itu juga belum ada tabel semula menjadinya ya untuk di dokumen Rensranya nanti mau ditambahkan. Nah, kemudian nanti catatan-catatan dari saya, Mas Rafif dan juga teman-teman akan kami gabungkan jadi satu. Nanti akan kami kirimkan ke Bu Eka ya untuk Ya. bisa segera ditindaklanjuti. Ya. Yang semula menjadi yang apa Mbak? Eh, itu bisa mengecek nanti Bu di permen Rensranya. Nanti Ah, akan ya. kami tambahkan di catatan ya terkait Ya, ya, formatnya dan baik. juga Baik, catatannya baik, seperti baik, apa. baik. Baik, sepertinya sudah ya Bu ya. Nanti akan kami kirimkan untuk catatannya. Ya, ini Mas Tom ya Pak Pak Tommy ya, Pak ya, Tommy. Pak Tommy Ya. silakan Pak Tommy. Kayak izin tanya Ibu, Mbak Ya, Erna. Pak. Kebetulan sekarang saya lagi mencermati kembali naskah Renstra dan saya menemukan ada cukup banyak narasi yang mesti diperbaiki untuk menyesuaikan dengan semangat dan visinya Pak Menteri. Jadi karena ini apa namanya istilahnya ongoing document yang masih terbuka untuk koreksi, jadi saya laporan aja bahwa narasinya aja nanti mungkin akan terus diperbaiki sampai apa namanya menjelang final nanti. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Tommy untuk informasinya. Jadi sebenarnya untuk alurnya adalah ketika nantinya eh, kami nyatakan sudah oke untuk draft Rensranya, nanti Pak Karo ataupun Pak Sekjen akan mengirimkan surat ya ke Bappenas, ke Pak Deputi terkait dengan draft akhir atau draft final dari Rensra tersebut. Dan itu menjadi dasar Pak Deputi untuk mengirimkan lembar persetujuan naskah Renstra yang karena targetnya di Bappenas 20 Juni ini sudah selesai semua untuk lembar persetujuan seluruh Renstra ya, dokumen Renstra Kementerian Lembaga. Nah, apabila nantinya ada perubahan-perubahan setelah lembar persetujuan tersebut, maka itu menjadi bagian dari harmonisasi untuk permen Renstranya ya. Karena kan setelah persetujuan dari Bappenas, nantinya akan diproses harmonisasi permen Renstra bersama dengan Kemenkum ya. Itu eh, jika memang masih ada perubahan setelah dari penyampaian draft akhir yang disampaikan oleh Pak Laro atau Pak Sekjen ke kami, berarti itu nanti menjadi poin yang perlu dibahas secara detail pada saat harmonisasi peraturan tersebut. Itu mungkin Pak. Baik, Mbak Erna, terima kasih. Sama-sama. Saya coba ikuti timeline-nya, Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Bu Eka. Baik, ya. Baik, terima kasih Pak Tommy masukannya. Sudah Mbak dari kami itu. Baik. Izin Bu Eka. Oh, Ya, dengan silakan. siapa? Oh, Mas Jeffrey ya? Siap, izin Ya, Ibu. ya, silakan Mas Jeffrey. Siap, terima kasih Bu Eka. Ya, izin Mbak Erna, ada 2 poin yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi terkait dengan tagging PN dukungan. Izin bertanya tadi sepertinya apa mungkin saya terlewat, tapi masih ada PN 6 dari yang terkait pemenuhan sarana prasarana perumahan ya Mbak. Apakah itu bisa kita tambahkan juga karena di 6610 itu di bagian di RPJMN lampiran 1 sudah menyebutkan Kementerian Transmigrasi juga, sehingga akan kami tagging untuk menambahkan tagging PN dukungan. Dan itu pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan 8 kawasan transprioritas yang kami cantumkan dalam RPJMN, Mbak. Jadi memang kami paham betul bahwa terkait dengan kawasan Barelang ini, sesuai dengan surat yang kami sampaikan pula, dan sampai saat ini prosesnya kami update bahwa dalam proses penetapan kawasan dan penyusunan RKT-nya. Terkait dengan itu, apakah ketika dokumen Renstra ini pun ditayangkan, kami juga belum bisa memastikan kawasan ini telah menjadi satu kawasan, sehingga apakah kami cukup menyantumkan kabupaten atau provinsinya saja, atau memang tidak apa-apa kami mencantumkan kawasan transmigrasi Barelang, tapi mungkin sampai saat Renstra ini terbit pun
belum ada dasar hukum yang menyatakan bahwa itu sudah menjadi satu kawasan gitu. Atau memang kami cukup cantumkan satu lokus kawasan transmigrasi di Provinsi Kepulauan Riau atau Kabupaten Batam. Mohon arahannya Mbak Era, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Jeffrey sudah mengingatkan ini. Iya, untuk yang Barelang ya, iya sepakat karena kan ini sampai Rensra ini diberikan ya untuk draft akhirnya itu belum ada SK-nya ya, SK penetapan Barelang ya. Jadi untuk penamaan khususnya tadi di KETT ya kalau nggak salah ya yang muncul dan juga untuk yang di bagian-bagian lainnya mohon untuk disesuaikan. Jadi apa ya? Silakan tadi usulannya apa ya Mas ya? Mungkin kita taruhnya lokus kawasan transmigrasi di Provinsi Kepulauan Riau saja atau bagaimana Mbak? Mohon arahannya. Tapi itu nanti jadinya bisa kemana-mana ya Mas ya? Kalau cuman provinsi. Iya. Iya sih. Atau kawasan Barelang nggak apa-apa disebutkan, tetapi dalam kurung mungkin diberi penjelasan ya, apa ya, usulan kawasan mungkin ya. Oh, siap. Kami tegaskan kembali berarti ya Mbak terkait dengan statusnya. Siap. Ya, ya. Kemudian terkait dengan tadi yang pertama untuk dukungan-dukungan PN ya. Iya Mbak. Itu di RPJMN ada yang mendukung perumahan Mas? Ada Mbak di yang PN 060601 yang fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU. Oh, ada dukungan dari Kementerian Transmigrasi ya? Iya, kebetulan kami lihat ada Kementerian Desa, terus ada Kementerian Transmigrasi juga. Oke, jadi untuk yang utama, untuk dukungan utama seperti yang Siap. kami sampaikan sebelumnya, maaf, memang untuk terkait ini, karena ini yang selain ada di narasi juga sudah diidentifikasi pada Krisna RPJMN-nya, dukungan Kementerian Transmigrasi pada beberapa PN, PP, dan KP ini. Ini yang sudah sudah di-approve ya oleh pengampunya. Kemudian memang ada beberapa yang di narasi itu menyebutkan juga dukungan dari Kementerian Transmigrasi, kemungkinan itu terjadi agak akhir ya saat hampir penerbitan RPJMN sehingga itu belum sempat untuk ditindaklanjuti dengan dukungan RO-nya. Untuk yang masuk di RPJMN di narasi kami persilakan masuk pada narasi rensranya untuk menunjukkan dukungannya. Tetapi untuk yang di luar yang ada di narasi RPJMN kami mohon untuk bisa di drop saja dulu seperti halnya di PN2, PP10, KP16. Ini nanti bisa ditambahkan penjelasannya potensi dukungan Kementerian Transmigrasi pada PN, PP, dan KP lainnya. Misalnya KP16 gitu, tapi tidak sebagai dukungan transmigrasi, dukungan pendukungnya ya yang utama. Siap, terima kasih Mbak yang akan kami tagging. Berarti yang hanya menyebutkan secara langsung ya di dokumen lampirannya terkait Kementerian Transmigrasi. Iya. Bahkan yang lainnya akan kami bikin nomenklatur kalimat terbuka saja bahwa penyelenggaraan transmigrasi akan mendukung program yang lainnya. Ya, Siap. karena ini juga terbuka juga apabila nanti pada saat Krisna Renja 2027 atau 2029 sampai 2029 itu ada potensi dukungan ke PN yang lainnya itu masih terbuka. Siap, terima kasih arahannya Mbak Erna. Terima kasih Bu Eka. Ya. Terima kasih masukannya Mas Jeffrey. Ya. Baik Mbak Erna. Baik. Sepertinya sudah ya Bu ya, terima Ya, kasih. baik Mbak Erna. Mohon maaf ini ternyata Iya. hasilnya akan dipakai lagi jam 4. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sebelum saya atas nama teman-teman di Kementerian Transmigrasi mengucapkan terima kasih Mbak Erna dan teman-teman yang sudah mereview Rensra kami. Semoga dengan pertemuan ini dokumen kita akan lebih baik lagi. Itu saja Mbak Erna, siap-siap diganggu-ganggu lagi. Ya, terima kasih banyak baik, ini kami sudah mengganggu ini untuk sore ini. Nanti akan kami sampaikan segera. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih Mbak Erna dan teman-teman. Assalamualaikum.